Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah quwata illa billah. Senang berjumpa dengan saudara-saudara, Bapak Ibu, dan semua pecinta sejenak pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada sesi kali ini. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tema kita kali ini adalah ibadah terpanjang kita di dunia adalah pernikahan. Tentu ini buat mereka yang sudah nikah. Semoga yang belum nikah atau belum ketemu jodohnya, segera ketemu jodohnya yang soleh-soleha, sehingga bisa mengarungi dunia ini dengan penuh cita, sukacita, bahagia, dan tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan kenapa dikatakan sebagai salah satu ibadah yang terpanjang? Karena begitu laki-laki ijab di depan calon mertua yang akhirnya jadi mertuanya untuk menikahi putrinya, maka semenjak itu sudah berlaku ibadah yang kalau pakai bahasa saya, baik bapak mertua, hari ini putri bapak sudah tanggung jawab saya sebagai suami. Berarti berpindah dari ayah ke suami, tanggung jawab putrinya menjadi tanggung jawab suaminya. Saudaraku dimuliakan oleh Allah, kalau itu persoalannya, maka tidak gampang jadi suami, juga tidak gampang jadi istri. Diperlukan adanya niat yang bersama. Kenapa menikah? Niatkan karena mencari ridho Allah. Niatkan karena cinta kasih sayangnya karena Allah. Setelah itu berproseslah sebagaimana mestinya dengan tuntunan yang sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Jika ingin bahagia dunia akhirat, maka peganglah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam berproses masih begitu. Tidak bisa kita berproses tanpa pedoman. Tidak bisa kita berkeluarga tanpa aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, suami istri mau tidak mau harus membaca Al-Quran. Selain itu ada pahala, tapi di situ ada aturan main sebagaimana mestinya berkeluarga. Hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri. Jika di Al-Quran belum ada kejelasan, ada di sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah lengkap hak dan kewajiban suami istri. Maka membaca Al-Quran sudah tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana ayat Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan gak usah ragu saudaraku, Al-Quran itu benar adanya. Sebagaimana Al-Baqarah di surat Al-Baqarah yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Tidak ada keraguan, sudah jelas Al-Quran itu hak benar buat orang-orang yang beriman. Kita ini orang beriman, kita ini Islam. Maka bacalah Al-Quran, fahami Al-Quran, mengerti Al-Quran, pelan-pelan kita praktekkan.
wabil khusus untuk bagaimana suami istri. Sakinah mawaddah warahmah adalah impian suami istri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Maka pelajari itu. Konsepnya kalau saya sederhana. Setelah kita mempelajari Al-Quran, memahami dan mempraktekkan, ujungnya cuma 5M, saudara. Suami istri itu. Apa itu? Harus saling memahami. Harus saling menyadari. Harus saling memaklumi. Ujung-ujungnya saling memaafkan. Terakhir, saling memperbaiki diri. Sekecil apapun perbedaan, ayo fahami, sadari, maklumi, maafkan antara keduanya. Jika itu problemnya di suami, maafkan suami. Jika problemnya di istri, maafkan istrimu. Perbaiki. Karena ini ibadah panjang. Berhentinya kalau kita salah satu suami atau istri atau dua-duanya meninggal, baru berhenti. Jangan coba-coba cerai, saudara. Karena dibenci Allah. Ayo, yang sudah berkeluarga, fahami istrimu, sadari suamimu, maklumi suami istri di antara itu. Jangan bertengkar tanpa berhenti untuk saling memaafkan, tanpa memperbaiki diri. Karena ibadah panjang. Saya yakin suami istri yang ada di depan saya ini bisa, mampu berproseslah dengan niat mencari ridha Allah. Usahanya mesti usaha yang keras, tuntas, cerdas, ikhlas. Dorong dengan doa ya Allah, ya Allah. Rabbi hablina sholihin untuk anak-anak kita, untuk anak-anak suami istri. Jadikan anak-anakku jadi anak yang soleh-solehan. Jadikan keluargaku sebagai sakinah mawaddah warahmah. Terus dorong doa. Terakhir, tawakal. Pasrahkan semua pada Allah. Kita manusia diciptakan, bukan menciptakan. Kita manusia hanya hak pakai, bukan memilih apapun. Semua dari Allah. Semua amanah dari Allah. Ayo pasrahkan semua pada Allah. Jika ada sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang menyebabkan kita gundah gulana, gagal atau apapun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah. Kembalikan kepada Allah. Semoga yang mendengarkan sejenak pagi ini, kalau itu suami istri, keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tempel Allah. Bersama Allah pasti bisa. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Maka ayo menyempurnakan diri menuju kesempurnaan itu. Saya yakin bagi mereka yang belum nikah, berusaha, berproseslah, insya Allah akan segera ketemu jodoh yang soleh-soleha. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.